Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abraham Tumbel dengan NIM 220211060052. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas praktikum jaringan komputer dan data, yaitu 13.3.2, di mana kita akan menggunakan ping. Kemudian di sini kita masuk ke dalam modulnya, di mana di sini ada 3 objektif, ada terdapat 3. Yang pertama part 1, part 2, dan part 3. Part 1 itu kita akan use ping command for basic network testing. Kemudian part 2 use tracer and traceroute command for basic network testing. Dan yang part ketiga itu troubleshoot the topology. Sekarang kita masuk ke dalam part 1, di mana sini use the ping command for basic network testing. Jadi kita akan menggunakan ping atau membuat perintah pada ping untuk mencoba untuk mengetes jaringan, ya, jaringan dasar. Nah, di sini di step 1 kita akan test network connectivity to R1 using PCA. Jadi di sini sudah ada R1 ya, di sini R1 dan E1 serta PCA. Di mana di sini kita akan mencoba koneksi dari R1 menggunakan PCA. Jadi di sini di A ini kita akan from PCA ping the default gateway using IPv4 address. Ini kita hanya perlu membuka desktop, kemudian command prompt. Lalu di sini kita akan ping IPv4 address-nya, yaitu 192.168.1.1. Dan ya seperti biasa itu berhasil ya. Sama seperti di sini pada bagian di modulnya berhasil, ada TTL-nya dan packet loss-nya itu 0. Kemudian di sini kita akan mencoba ping IPv6 address-nya, enamnya itu ping 1 db8. Ya, berhasil ya, sama seperti ketika kita ping IPv4-nya, IPv6-nya juga pun berhasil. Kemudian kita masuk ke dalam B di sini, kita dari PCA ping the address list in the following table and record the average round trip time and IPv4 TTL or IPv6 uplink. Oke, jadi sudah ada beberapa tabel di bagian sini. Kita hanya perlu mengecek pingnya. Jadi kita akan mengecek ini 192.168.1.10. Oke, berhasil dengan time-nya itu 31 ya, berhasil ya, dan TTL-nya 128, paket loss-nya itu 0. Lalu kita akan memping IPv6-nya, di mana kita akan ping 1 db 8 HCAD 110. Ya, ini juga berhasil. Kita dapat itu average round trip times di sini, dan TTL-nya juga 128, paket loss-nya 0. Masuk ke dalam R1, ping 192.168.1.1. Ya, berhasil juga ya. Sama seperti di atas, berhasil, paket loss-nya 0. Kemudian
IPv6-nya. IPv6-nya pun berhasil ya, sama seperti di atas, sesuai. Kita akan masuk ke dalam pin S1-nya. Satu. Enter. Ya, masih sama, berhasil juga. PL-nya 255, paket loss-nya 0. Kemudian kita mendapatkan time-nya di sini 1 ms. Masuk juga ke dalam IPv6-nya. Mana 2. Ya, dapat lihat juga sama berhasil, sama seperti di atas. Kita sudah oh ya, di S1 kan. Sekarang kita masuk ke dalam G0/0/0. Masuk ke dalam ISP-nya, ping 4.100.0.1. Apakah berhasil? Nah, bedanya di sini ketika kita sudah di dalam, kalau kita lihat di topologi, kita sudah di bagian G0/0/0 itu terjadi request timeout, tapi kalau dibilang ini masih belum belum error sepenuhnya, di mana di sini kita masih dapat dilihat ya, hanya ada satu paket loss ya di sini, kemudian TTL-nya 254 dan time yang kita dapat. Kemudian kita masuk ke ISP 2001 DB8 ACAD 1. Nah, ini juga berhasil. Kemudian kita masuk ke bagian sini yang G0/0/1. Tekan ping 209.165.200.225. Ya, bedanya juga di sini tertulis di sini destination host unreachable, jadi tidak dapat dijangkau dan request timeout. Juga ke bagian 25, oh yang di sini IPv6-nya. AD 2001 DP8 ACAD 200 225. Ya, sama juga ya, di sini sudah request timeout. Request timeout. Atau dapat dibilang itu sudah tidak bisa ya, tidak sama dengan di atas. Kalau di atas itu masih berhasil, kalau ini sudah tidak bisa. Oke, kita masuk ke eksternal setting 209.165.200.226. Ya, sudah dapat dilihat ya di sini kalau tidak dapat dijangkau. Kemudian IPv6-nya 200 ganti 226. Harusnya sih sama, tidak bisa dijangkau ya, request timeout dan tidak bisa dijangkau.
Oke, sekarang kita sudah mengetahui di dalam sini yang sudah di bagian B ini kita sudah mengetahuinya. Sekarang kita lanjut ke step 2 di mana kita akan perform things from S1 to external. Jadi di sini ke exercise ini. Jadi di sini kita akan mengkoneksikan atau kita akan ping dari S1 ke eksternal ya. Di sini saya sudah mengkoneksikan kabel konsol di bagian PCA dan sudah terkoneksi dengan PCA. Kemudian di sini kita hanya perlu membuka PCA, lalu kita ke terminal. Oke. Nah, kita masuk ke dalam step yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam step yang kedua. Mohon maaf tadi ada gangguan. Oke, kita masuk ke, jadi di step 2 ini kita akan from S1 attempt to ping ESP and external using IPv4 and IPv6 address. Jadi kita akan ping itu dan kita akan ping eksternal. Ini 4.100.0.1. Nah, bedanya di sini kalau ada tanda seru itu berhasil ya. Totalnya itu ada 5, kalau cuma 4 itu ya 80%. Jadi hanya 80% yang sukses rate-nya. Oke, coba kita ping IPv6-nya. Jadi 8 1. Oke, kita menunggu. Ya, sudah dapat dilihat ya kalau di bagian IPv6-nya itu sukses rate-nya itu 0 karena tidak ada tanda seru. Sekarang kita masuk ke eksternal, kita akan ping eksternal. Nah, di sini sudah dapat, kita hanya perlu mengisi. Dan kita akan ping 209.165.200.226. Nah, sama lagi ya, success rate-nya itu 0%. Kemudian IPv6-nya 21 DB8 CAD 200 226. Ya, sudah dapat dilihat ya kalau ini akan gagal. Oke. What are the ping results from S1 to ISP and external? Jadi resultnya atau hasilnya itu hanya yang ISP-nya yang berhasil, itu pun yang di IPv4-nya. Itu hanya success rate 80%, sedangkan di bawah ini yang lainnya itu tidak berhasil ya. Atau success rate-nya itu 0.
Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam part yang kedua, di mana kita akan use tracer and tracer root command for basic network. Mohon maaf sebelumnya, tadi ada gangguan. Jadi pada saat saya merekam NIR, eh, tempat yang saya sementara rekam ini terjadi pemadaman listrik atau mati lampu. Jadi zoom-nya terhenti. Jadi sekarang kita langsung saja kita akan masuk ke yang tadi kita sudah sampai di part 2 di step 1 di mana from PCA use the tracer command to external. Jadi dari PCA kita akan menggunakan tracer perintah tracer ke eksternal ya. At the command prompt of PCA. Oke, command prompt. Kita langsung ke desktop, kemudian command prompt. Type tracer 209.165.200.226. Oke, jadi dia akan keluar seperti ini sama dengan yang di dalam modul ini. Ini yang akan ditampilkan. Kemudian di sini akan ada bintang, lalu request timeout. Atau terjadi kesalahan ya pada bagian ini. Kemudian kita hanya perlu Ctrl C. Jadi Ctrl C itu berfungsi untuk kita menghentikan traceroute ya. Lalu di sini kita masuk ke, mohon maaf, kita masuk ke di bagian B, di mana di sini kita akan repeat the tracer command using the IPv6 address at the command prompt enter. Oh, sama seperti yang di atas, tapi kita akan menggunakan IPv6-nya ya. 2001 DB8 HCAD 200 226. Ya, ini lancar ya. Tidak sama dengan yang di IPv4-nya versi 4. Dan ini akan lancar, dia akan terlooping sampai 30 hops. 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya sampai di 30. Ya, ya kan. Dan sudah trace complete. Berbeda dengan yang pada saat di IPv4 tadi. Eh, di sini terhenti ya, atau tidak lancar. Terus ada request timeout. Kemudian kita masuk ke dalam step yang kedua. Step yang kedua di mana kita from S1 use the tracer route command to external. Jadi dari S1 kita harus gunakan tracer route, perintah tracer route ke eksternal ya. Jadi kita buka saja di sini. Minta X ke terminal. Oke. Bentar saja. Ini. Oke. Tracer route 209.165.200.226.
Jadi ini yang akan muncul dan ini sudah selesai. Jadi kenapa dia muncul seperti ini? Jadi ada gangguan ya di sini. Ada beberapa gangguan yang ini. Jadi intinya ini traceroute ini eh, kita gunakan untuk kita ingin mengetahui apakah ada gangguan atau tidak ada gangguan ya. Oke, jadi kalau teman-teman ingin mengetahui informasi selanjutnya tentang ya yang begini-begini atau ingin mengetahui informasi tentang ping dan traceroute comment itu, jadi teman-teman hanya perlu dapat mengakses link ini karena di situ terdapat beberapa informasi ya, informasi tentang ping dan traceroute. Oke, kita masuk ke dalam part yang ketiga, di mana nah, ini part di mana kita akan kayak seperti kita akan troubleshooting ya, kita akan membuat correct the network connectivity issue at ESP. Jadi kita akan membuat dari yang bermasalah itu menjadi tidak bermasalah atau menjadi benar ya, dari yang gagal atau ada kesalahan. Mana di sini ada step satunya, kita akan access the network location where the connectivity issue is occurring. Jadi pada step yang sebelumnya kita sudah melihat ya kalau di ESP itu ada isu dan ada kesalahan di mana terdapat di ESP router using the ping and trace route command. Jadi kita itu hanya perlu menggunakan di sini kita hanya perlu mengetik SSH min L admin 64.100.0.1. Passwordnya, oh ya jangan lupa untuk kita mengisi passwordnya itu adalah class. Kita sudah dalam ISP-nya. Jadi di sini kita ketika kita sudah masuk di dalam ISP-nya, di sini from the terminal S1 SSH into the ESP router using the G0/0/0 interface to correct the problem. Jadi sudah kita lakukan, jadi kita sudah masuk. Di sini kita hanya perlu use the show command to. Jadi kita akan menunjukkan ya konfigurasi yang ada di dalam ESP router. Jadi kita hanya perlu mengetik di sini const. Oke. Interface G0/0/1 no IP address oke, mohon maaf sudah ada beberapa step yang sebelumnya terskip ya. Jadi di sini kita belum sempat melihat show run ya. Kita show run. Nah, di sini kita dapat melihat more. Oke. Dan kita di sini dapat kita lihat ya terdapat kesalahan kalau kita perhatikan di tabel di mana nah
di mana terdapat beberapa kesalahan yang ada di sini. Kalau kita lihat di situ, di sini 225/64, sedangkan kalau di dalam sini 128. Dan di sini juga kesalahan ya, di sini seharusnya 209, tapi di sini 192. Jadi ada beberapa kesalahan. Kalau kita lihat ya. Jadi kita akan mengubahnya di mana ya, di atas tadi kita akan konfigurasi terminal, configure terminal, interface G0/0/1, kemudian kita akan mengisi IP address yang salah tadi, yaitu 192.168.1.255.255.255.0. Kemudian kita mengisi IP address yang benar yang akan kita ganti, 65.200.225 si 255.255.224. Oh, hampir ya ada kesalahan di sini, di mana kita akan menulis IP address ya. Kan di atas sudah no IP address. Oke, kita enter. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan mengubah IPv6-nya. No IPv6 version 6. No IP version 6 address 2001 DB 8 CAD D8 ACAD, kemudian 201 2225/64. Kalau di sini IPv6, kita akan menambahkan yang benar tadi 2001 IPv6 address 2001 DB8 2 ACAD 200 2225/64. Oke, enter. Lalu jangan lupa untuk kita akan mengisi link lokalnya ya. Address E80 E80 2225 link lokal. IPv6 E225 link lokal ya. Kemudian no shutdown. Kemudian setelah selesai kita exit. Oke, sudah selesai, di mana kita setelah melakukan itu kita exit the
SSH session when finish, dan sudah kita masuk ke dalam step 2, di mana kita akan verify end-to-end connectivity from PCA. Jadi PCA command from PCA command from ya. Command from. Kita akan ping, use the ping .209.165.200.226. Oke, di sini masih ya request timeout. Tapi juga bagian IPv6-nya. Terus IPv8 CAD 200.226. Nah, yang bedanya di sini ini berhasil. Jadi UTL-nya itu 126, time yang kita dapat itu di sekitaran sini 13-19, kemudian paket loss-nya itu 0. Kemudian coba kita tracer. Oh, kita tracer. Nah, sudah berhasil ya. Dan coba kita ganti di IPv6-nya, kita akan tracer. Nah, trace complete. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke dalam part yang keempat. Kita akan use extended ping command. Oke, jadi kita masuk ke dalam part 4 di step 1. Kita akan use extended ping command on PCA. Jadi kita akan masukkan di PCA. Kita akan buka command prompt. Ping di dalam command prompt. Kemudian kita tekan ping. Oke, kita tekan ping, lalu di sini using min d. Jadi kita ping min d 209.165.200.226. Nah, di sini sudah berhasil lah. Jadi kita dapat lihat ya di sini berhasil, tidak ada request timeout. Jadi kita Ctrl C saja, kita menghentikan ya. Jadi berhasil, paket loss-nya itu 0. Lalu kemudian di sini coba kita sama ya, di bagian C ini kalau kita ingin mengecek kembali di bagian admin, lalu sama seperti yang di atas, kita hanya perlu mengecek. Lalu kita masuk ke dalam yang step yang kedua, di mana test network connectivity from the R1 network using Cisco device. Oke, jadi sebelumnya kita sudah mengkonekkan dia di sini, lalu kita masuk ke dalam terminalnya. Terminal kita oke. Lalu sini sudah. Enable. Nah, di sini kita akan dari R1 ping external on the external network using the IP address of 209.165.200.22. Jadi kita akan ping, kita akan ping
209.165.200.226. Nah, sudah berhasil lah. Sudah berhasil, success rate-nya itu 100%. Kemudian ya, sama seperti sebelumnya, kalau di 100% itu, tanda serunya itu ada 5. Oke, sudah berhasil. The exclamation point indicate the ping was successful ya. Jadi tanda seru ini itu berindikasi kalau ping itu berhasil. Trip takes an average of 1 ms with no packet loss ya. No packet loss indicate 100% success rate. Oke, kita masuk ke dalam D. Coba kita ping di bagian eksternal ya. Eksternal. Jadi kita di sini harus benar ya. Kalau tidak akan gagal. Ping eksternal P4-nya mohon maaf sebelumnya terjadi kesalahan pada bagian yang di atas tadi. Eh, Mengapa tidak berhasil? Karena ini masih belum terganti ke R1, jadi masih S1. Kemudian saya sudah mendapatkan cara eh, bagaimana kita berpindah dari S1 ke R1 itu di mana kita hanya perlu sama dengan komen tadi di atas itu SSH min L admin kemudian IP yang berada di R1. IP address-nya itu 192.168.1.1. Kemudian passwordnya class. Lalu setelah kita masuk ke dalam R1-nya, kita ping. Coba kita akan ping 209.165.200.226. Ya, sama ya seperti yang di modul ini berhasil. Lalu kita masuk ke, nah ini dia yang salah tadi. Coba kita ping eksternal V4. Nah, sudah berhasil ya. Yang sebelumnya gagal, ini sudah berhasil. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam in the privileged exec mode. There are more options available. There are more options available for the ping command. Jadi terdapat banyak sekali opsi di dalam privilege exec mode ya. Opsi ping command, perintah ping at the command line, typing, enter, press enter, kemudian use IPv6 as the protocol. Oke, jadi coba kita masuk, kita coba sini ping. Oke, di sini kita masukkan IP-nya, jadi kita pakai di sini IP version 6-nya. Kita masukkan address-nya 2001 DB8 acat 200 226. Enter, repeat count-nya tidak ada, tidak ada. Ya, dapat kita lihat ya di sini sudah berhasil, success rate-nya itu 100% dan sudah berhasil, tidak ada masalah apapun di sini. Lalu di sini kita masuk di bagian D, you can extend it ping to observe where there is a network issue start from. Oh, jadi kita dapat melakukannya kembali kalau kita ingin mengobserv apakah ada terjadi kesalahan di network bagian jaringan.
Kita hanya perlu melakukannya di atas seperti yang tadi kita lakukan. Kemudian coba di sini kita akan kita akan kembali ping, kita akan mencoba ping atau IP address-nya kita biarkan di biasa 165.1.200.226. Oke, enter biarkan. Dan ya, dapat kita lihat ya di sini sudah berhasil. Mohon maaf, tadi ada terjadi kesalahan kembali. Saya kurang mengecek kembali. Mana di sini kita akan repeat count-nya itu 5.000 ya. Jadi mohon maaf. 9.165.206. Tahunnya itu 50.000. Oke, oke, enter. Dan wow, sudah berhasil ya di sini. Aman. Oke, masih sama. Dan kalau kita lihat di resultnya, dan ya kalau kita lihat di dalam aktivitasnya itu sudah berhasil semua, sudah tercentang di dan ya completion-nya itu sudah 100. Jadi sekian dari saya, nama saya Abraham Tumbel. Selamat malam Ner, terima kasih sudah menonton dan terima kasih.